Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Rizky. Saya dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darun Najah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit apa yang saya ketahui tentang SWOT. Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Jadi dalam memulai suatu bisnis, kita harus menganalisis faktor SWOT dari bisnis yang akan kita mulai itu. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor SWOT dari bisnis peternakan, khususnya sapi. Yang pertama, strength atau keunggulan. Dalam bisnis peternakan sapi ini, keunggulannya yang pertama, bisnis peternakan merupakan sumber makanan dalam hal daging ya. Nah, jadi dengan bisnis peternakan ini kita dapat mensuplai daging ke masyarakat untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian bisnis peternakan ini juga dengan melihat kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, itu setiap tahun pasti ada melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Nah, jadi setiap tahun itu pasti sangat dibutuhkan sapi atau hewan ternak lainnya seperti sapi, kambing, dan lain sebagainya dalam jumlah yang banyak. Nah, itu merupakan kelebihan utama ya yang kita miliki dalam bidang bisnis peternakan ini, khususnya sapi dan hewan-hewan ternak lainnya. Kemudian apa yang membuat bisnis sapi kita lebih diutamakan daripada bisnis-bisnis orang yang lain? Yang pertama, melihat dari kondisi hewan ternak kita, kualitas hewan ternak kita, gimana cara kita memeliharanya, kandangnya bersih atau tidaknya, itu cenderung membuat konsumen tertarik untuk membeli atau memesan hewan ternak di bisnis peternakan kita. Kemudian faktor selanjutnya ada weakness atau kelemahan di bidang bisnis di bidang peternakan. Yang pertama, banyak peternakan sapi di Indonesia ini yang cenderung tidak memiliki data-data genetika hewan atau hewan ternak yang sedang diternak, contohnya sapi. Kemudian dengan kurangnya data-data di genetika ini sehingga banyak terjadi inbreeding atau kawin sedarah. Jadi kalau sapi ini sama kayak manusia juga. Jadi kalau dia kawin sedarah, itu nanti hasilnya atau hasil perkembangbiakan dari sapi tersebut akan menghasilkan hasil yang kurang bagus. Sehingga jika kita ingin solusinya, jika kita ingin sapi yang berkualitas, maka harus ada breeding atau pembibitan. Dengan cara seperti apa? Dengan cara kita harus memiliki data-data genetika dari sapi-sapi yang kita ternak itu, sehingga perkembangbiakannya itu sempurna, sehingga yang dihasilkan dari sapi itu peranakannya nanti akan lebih baik kualitasnya dari segi kualitas. Kemudian peluang atau opportunity. Jadi untuk mengembangkan bisnis sapi ini menjadi bisnis peternakan yang besar, seperti bisnis sapi itu bergerak di bidang peternakan. Kalau kita berpikir luas, peternakan itu bukan cuma sapi. Jadi kita bisa mengembangkan dari bisnis peternakan sapi, kemudian kita berternak kambing juga, atau beternak ayam juga, berternak unggas-unggas lainnya. Jadi dalam bisnis peternakan ini kita dapat mengembangkan seluruh hewan-hewan ternak yang sekiranya dapat menghasilkan. Itu dari segi peluang. Kemudian melihat kemajuan teknologi di era sekarang, pemasaran bisa kita lakukan melalui website yang ada. Jadi dengan kemajuan teknologi kita bisa memanfaatkan teknologi yang sekarang tergolong canggih. Contohnya dengan disediakannya website. Kemudian kita dapat memasang iklan-iklan yang banyak di media sosial yang kita miliki, dan itu juga dapat menarik pasar. Kemudian ancaman dari bisnis peternakan atau threat, SWOT, terakhir threat. Ancaman yang pertama itu masih maraknya penipuan di dalam bidang peternakan. Jadi ketika kita memiliki seorang konsumen, itu teknik jual beli kita terhadap konsumen itu kita jangan terlalu 100% percaya kepada konsumen. Karena di era sekarang ini cenderung banyak penipuan. Jadi jangan 100% percaya kepada konsumen dan 100% melepas ternak kepada konsumen.
karena bisa saja kita menjadi salah satu korban penipuan. Kemudian ancaman yang selanjutnya yang perlu kita tahu bahwa hewan ternak itu ada virus atau wabah yang biasanya menyerang hewan ternak. Nah, jadi itu merupakan ancaman yang sangat merugikan ya bagi para peternak sapi dan hewan-hewan ternak lainnya. Itu virus ini atau wabah ini yang dapat menyebabkan kerugian yang tergolong cukup besar di dalam bidang peternakan. Mungkin itu saja yang penjelasan dari saya tentang faktor SWOT dari bisnis sapi. Mungkin semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.